Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Halo, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersukacita sekali hari ini berjumpa untuk merayakan kasih Allah. Allah yang adalah Sang Maestro sejati, mengundang kita untuk menjadi maestro kehidupan. Kita bersyukur hari ini bersama sahabat kita, Bapak Andi Kusuma, akan menghayati bagaimana menjadi maestro Allah pada masa kini. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyatu dalam doa. Ya Allah, Sang Maestro sejati, kami sungguh bersyukur melihat ciptaan tangan-Mu yang begitu indah. Dan disinilah Tuhan menempatkan kami untuk hidup bersama dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Maestro kehidupan. Kami juga bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi maestro di dalam kehidupan ini, melalui hidup yang memancarkan kreativitas Allah. Semoga cinta kasih Allah yang kami alami dan rasakan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk hidup dengan daya cipta dan kreasi-kreasi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami berdoa. Amin. Halo Pak Andi. Halo Pak Wisnu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bersyukur sekali hari ini berjumpa untuk merenungkan firman Allah. Dan Pak Andi akan mengajak kita being a maestro. Iya. Mari silakan Pak Andi, kira-kira apa maksud hal ini buat kita semua? Silakan. Baik, kira-kira setahun yang lalu ada seorang teman yang meminjamkan sebuah buku ke saya dan saya sangat tertarik akan buku itu, Pak. Ditulis oleh Malcolm Gladwell. Di dalam buku non-fiksinya The Outliers, di situ dituliskan seseorang membutuhkan 10.000 jam latihan untuk menjadi ahli di suatu bidang. 10.000 jam latihan untuk menjadi ahli di bidangnya. Betul, atau disebut maestro tadi ya. Maestro. Iya. Wow, 10.000. 10.000 jam. Wah, ini menarik sekali. Butuh kesabaran, ketekunan itu ya. Betul. Untuk mencapai itu. Di dalam firman Tuhan ditulis Amsal 22 ayat 29. Kalau seorang yang cakap akan pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja, akan melayani raja, bangsa, dan negara seperti itu. Jadi ada pengakuan tuh ya. Jadi seorang yang cakap itu dia akan diakui. Betul. Jadi bukan dirinya yang mengakui, tapi orang lain. Ya. Saya teringat akan perkataan Perdana Menteri Singapura pertama, yaitu Mr. Lee Kuan Yew, Pak. Ini menarik ya, negara kecil di Asia Tenggara, tapi dia yang paling maju di Asia Tenggara, di ASEAN. Dia pernah bilang, tidak semua orang harus menjadi akuntan atau ahli teknik. Jikalau seseorang memilih untuk menjadi seorang tukang kayu atau carpenter, pastikanlah dia menjadi tukang kayu yang sangat hebat, seperti itu. Nah ini, terkadang orang itu meremehkan profesi tertentu. Ya. Menganggap ada profesi yang lebih tinggi dibanding
profesi yang lain. Ternyata Lee Kuan Yew mengatakan bukan itu. Iya. Carpenter yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, dia menunjukkan profesinya sebagai sesuatu yang bermakna gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Tadi menarik 10.000 jam ya. 10.000 jam. Ya. Jika dibagi 10 tahun yaitu sekitar 1.000 jam per tahun atau 3 jam per hari. 3 jam per hari? Iya, betul. Jadi jika kita berlatih apapun selama 3 jam per hari, misalnya berlatih piano, menjahit, mengajar, maka dalam waktu 10 tahun kita sudah menjadi ahli di suatu bidang gitu. Wow, jadi kalau saya ini mengatakan aku tidak bisa menjahit ya, namun kalau mau menekuni belajar 3 jam per hari, dilatih terus-menerus 10 tahun, saya menjadi seorang penjahit yang handal. Betul, ya. Dilatih secara konsisten dan terus-menerus. Konsisten dan terus-menerus ya. Karena saya melihat banyak anak berlatih piano atau berlatih catur sejak jenjang SD, maka di usia 20 tahun mereka sudah jago di bidang mereka. Gitu. Iya. Kita juga belajar dari anak-anak, ketika mereka berlatih dengan riang gembira, dengan bahagia, maka daya tangkap belajar mereka sangat cepat. Nah ini penting. Iya. Riang gembira. Betul. Jadi sahabat Morning Grace, 3 jam sehari dengan tekun, konsisten, dilakukan bukan dengan terpaksa. Karena kalau terpaksa itu ya kita akan merasa hidup kita dibebani dengan hal-hal yang kita lakukan. Namun kalau kita mengerjakan dengan riang gembira, maka yang terjadi kita akan melakukan semua tindakan-tindakan itu dengan hati yang betul-betul senang gitu ya. Dan betul. Dampaknya pasti besar ya Pak Andi ya. Anak kecil bisa seperti menangkap informasi atau ilmu dengan sangat cepat Pak ya. Seperti sebuah spons menangkap informasi dan ilmu dengan sangat cepat. Kebetulan di tempat saya bekerja, saya mengenal seorang penyelia housekeeping yang bekerja dengan sangat mahir menurut saya. Dalam waktu sekitar 12 menit dengan skillnya, beliau bisa membersihkan ruangan dari kondisi apapun menjadi sangat rapi dan bersih kembali. Wah itu latihannya pasti berjam-jam itu ya. Ketika saya tanya, dia sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia jadi orang kepercayaan owner juga di tempat saya bekerja. Ya tadi seperti Amsal tadi ya. Barang siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ia akan berdiri di hadapan raja, dipercaya oleh raja. Betul. Jadi housekeeping tadi sudah lebih dari 10 tahun, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, dengan tekun, dengan jujur, dan dia menjadi orang kepercayaan ownernya. Betul, ya. Seperti itu. Kebetulan saya pernah berkuliah di salah satu universitas Katolik Jesuit, Pak. Oh ya, di sekolah Jesuit. Society of Jesus atau Jesuit. Disebutkan dalam spiritualitas Ignatian, seorang manusia harus menjadi unggul di bidang mereka masing-masing. Setiap orang harus unggul di bidang mereka masing-masing. Jadi tidak perlu melebar kemana-mana gitu ya. Satu hal tekuni gitu ya. Kalau itu ditekuni pasti akan membuahkan banyak hal. Betul. Unggul bukan berarti menjadi sombong atau merendahkan orang yang kurang unggul atau mereka memiliki kemampuan di bawah kita. Nah, ini kadang-kadang terlupakan. Ada orang berpikir kalau unggul itu berarti aku melampaui yang lain, karena itu pantaslah buat saya untuk mengglorifikasi keunggulan saya. Nah ini yang perlu dijaga supaya tetap rendah hati. Itu mungkin spirit di Yesus tadi mungkin seperti itu ya. Unggul atau magis dalam bahasa Latin artinya lebih, Pak. Jadi konteksnya di sini adalah memberdayakan talenta yang Tuhan sudah beri untuk kebaikan bersama. Jadi talenta tersebut dikembangkan sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban moral dan etis kepada Allah. Oke. Gitu. Talenta itu dipertanggungjawabkan sebagai sebuah tanggung jawab moral etis pada Tuhan. Iya, betul. Ini menarik, sahabat Morning Grace. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, apapun itu adalah talenta, itu modal dari Tuhan. Betul. Dan secara moral, etis itu harus dikembangkan supaya kita bertanggung jawab, bersyukur kepada Tuhan. Iya.
Menjadi unggul artinya seperti itu, bukan tadi menganggap orang lain di bawah kita atau bukan sama sekali konteks seperti itu. Jadi seperti kredonya Yesuit, ad maiorem Dei gloriam, jadi tujuan hidup dilakukan demi kemuliaan Allah yang lebih tinggi. Seperti tujuan hidup itu demi kemuliaan Allah yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih Pak Andi untuk sharingnya hari ini. Sahabat Morning Grace, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Jika seseorang mengerjakan semua dengan sungguh-sungguh, maka ia akan berdiri di hadapan Raja itu, artinya diakui keberadaannya. Dan hal itu melalui proses. Tadi dikatakan kalau sebuah keahlian itu akan terbentuk dengan 10.000 jam latihan. Jika dibagi dalam 10 tahun, maka ketemunya rata-rata per hari 3 jam. 3 jam kalau kita mau melakukan semua dengan tekun dalam waktu 10 tahun. Ada hal yang dihasilkan dan kita akan menjadi maestro di bidang kita. Dan itu artinya kita bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan berikan pada kita. Jadi kita diingatkan juga perumpamaan tentang talenta. Seorang hamba yang baik, dia akan mengembangkan talentanya. Dan segala kemuliaan adalah bagi Allah yang maha tinggi. Sahabat Morning Grace, mari kita mensyukuri semua kasih Allah pada kita dan mengembangkannya, being a maestro, dengan kegembiraan, dengan penuh syukur, dengan ketekunan. Semua yang kita lakukan dengan cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Cinta, kami bersyukur Tuhan mencintai kami. Dengan cinta Tuhan memberikan pada kami kepercayaan. Ada begitu banyak talenta yang Tuhan percayakan pada kami untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan. Ini kami Tuhan. Kami mau melakukan bersamamu. Berikan hati supaya hati kami dipenuhi dengan belas kasih. Berikan kami mata yang melihat supaya dari sana kami bisa menemukan banyak hal untuk diberkati. Berikan kami tangan dan kaki yang mengikut kehendak-Mu supaya kami berjalan bersama Tuhan Sang Maestro kehidupan yang begitu kreatif menata kehidupan ini. Pakailah kami ya Tuhan, memberkati kehidupan dengan kami melakukan semua hal dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, sebab semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekeliling